Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DR Auto Channel. Oke teman-teman, di video kali ini kami akan sedikit mengulas mengenai sejarah dua mobil yang fenomenal dan legendaris, dimana kedua mobil ini mendapati julukan mobilnya sejuta umat. Ya, mereka dapat julukan ini bukan tanpa alasan ya teman-teman ya. Siapa lagi kalau bukan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Jika kita tarik mundur ke belakang di tahun 2003, di mana untuk pertama kalinya Avanza dan Xenia diluncurkan, berarti kini usianya sudah menginjak 17 tahun. Ya 17 tahun bukanlah waktu yang sebentar ya teman-teman untuk sebuah mobil tetap eksis dan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Pertama, kami akan mulai dari Toyota Avanza. Ya, mobil yang diproduksi oleh Astra Daihatsu Motor ini pertama kali diluncurkan pada saat berlangsungnya kegiatan Gaikindo Auto Expo Gias tahun 2003 dan langsung terjual 100.000 unit pada tahun tersebut. Nama Avanza sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu avanzato, yang memiliki arti peningkatan. Ketika awal diluncurkan, Avanza tersedia dalam dua model saja, yaitu 1.3e dan 1.3G dengan pilihan transmisi hanya manual saja. Kemudian pada tahun 2004 diluncurkan Avanza 1.3S VVT-i dengan transmisi otomatis. Mesin 1300cc ditingkatkan untuk menggunakan teknologi VVT-i dengan kode mesin K3PE. Perubahan dalam Avanza versi ini ada pada interiornya dan penambahan fitur ABS untuk pengeremannya. Hanya 200 unit Avanza tipe S yang diproduksi dan hanya tersedia pilihan transmisi otomatis. Lalu pada pertengahan tahun 2006 diluncurkanlah New Avanza facelift pertama, di mana untuk semua varian mendapatkan teknologi VVT-i. Dan pada akhir tahun 2006 juga diluncurkan New Avanza tipe S 1.5S VVT-i yang merupakan versi terlengkap dengan mesin berkapasitas 1500cc, VVT-i, rem ABS, sensor parkir belakang 2 titik, dan juga mendapatkan velg aluminium berukuran 15 inci. Mesin yang digunakan oleh Avanza tipe ini memiliki spesifikasi yang sama dengan yang digunakan di Toyota Rush. New Avanza tipe S tersedia dalam dua pilihan transmisi, yaitu manual dan otomatis, sedangkan untuk tipe G dan E dengan transmisi otomatis baru mulai dipasarkan pada tanggal 17 November tahun 2009. 2 tahun berselang, tepatnya pada tanggal 9 November tahun 2011, menandai awal mulainya generasi kedua yang kita kenal sebagai All New Avanza, serta munculnya varian baru yaitu Veloz, berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan, menjadi varian teratas dan menjadi pembeda dengan generasi sebelumnya. Lalu pada bulan Juni tahun 2014, Toyota menghadirkan Avanza Luxury sebagai varian Avanza yang termewah, dimana di Avanza Luxury ini di bagian eksterior dia mendapatkan body kit yang membuat Avanza tipe Luxury ini terlihat lebih sporty dan elegan. Kemudian pada tanggal 12 Agustus tahun 2015, Toyota meluncurkan facelift pertama dari generasi kedua yang dikenal dengan nama Grand New Avanza dan Grand New Veloz, dimana untuk varian Veloz kini headlampnya sudah menggunakan halogen proyektor. Lalu untuk facelift kedua dari Avanza generasi kedua ini diluncurkan pada tanggal 15 Januari tahun 2019, dimana kini Avanza facelift ini mendapatkan lampu LED dan desain lampunya ini mengambil basis dari kakaknya yaitu Toyota Velfire. Selain di Indonesia, Toyota Avanza juga dipasarkan di beberapa negara seperti di Malaysia, di Thailand, Filipina, Afrika Selatan, dan juga di Meksiko. Oke teman-teman, itu tadi sedikit ulasan kami mengenai sejarah perjalanan Toyota Avanza, dan selanjutnya kami akan lanjut ke saudara kembarnya yaitu Daihatsu Xenia. Sama dengan saudaranya yaitu Avanza, Xenia pertama kali diluncurkan pada saat berlangsungnya kegiatan Gaikindo Auto Expo Gias tahun 2003. Generasi awal dari Xenia ini dikenal dengan 3 tipe utama, yaitu MI, LI, dan XI. Varian MI dan LI menggunakan mesin 1000cc dengan kode mesin EJVE, sedangkan untuk varian XI menggunakan mesin berkapasitas 1300cc dengan kode mesin K3PE, mesin yang sama digunakan di Toyota Avanza. Perbedaan utama antara tipe MI dan LI adalah tidak adanya power steering di tipe MI yaitu tipe terendah, dan juga tipe MI dia masih menggunakan velg kaleng. Pada tipe LI dia juga menggunakan velg kaleng namun dia mendapatkan tutup roda. Sedangkan varian otomatis hanya tersedia pada varian tertinggi yaitu varian XI yang dikenal juga sebagai Xenia Matic. Ada dua tipe mesin yang digunakan di Daihatsu Xenia ini, yaitu mesin 1000cc dan 1300cc. Sejak tahun 2006 teknologi VVT-i mulai digunakan. Daihatsu sebenarnya punya istilah sendiri untuk teknologi pengaturan katup variabel ini, yaitu
VVT. Namun khusus di pasar Indonesia menggunakan nama istilah VVTi milik Toyota yang lebih populer. Memasuki tahun 2011 menjadi awal mulainya generasi kedua dari Daihatsu Xenia yang dikenal dengan 4 tipe utama. Yang pertama, 1.0D yaitu 1000cc standar, 1.0M 1000cc spek tertinggi, 1.3X sebagai 1300 spek standar, dan yang terakhir 1.3R 1300cc spek tertinggi, dan khusus di varian R dia ada transmisi otomatis. Untuk Xenia generasi kedua ini telah ditambahkan AC double blower atau blower ganda, yang dimana sebelumnya di Avanza itu sudah ada dari generasi pertama. Daihatsu Xenia pun memiliki aksesoris-aksesoris untuk setiap tipenya, yang dimana yang terdiri dari paket-paket yang berkaitan dengan penampilan eksterior, interior, yaitu terdiri dari paket plus, paket family, deluxe, sporty, dan Ativo khusus untuk di tipe R, yang dimana tipe R ini paket Ativo itu untuk yang dipromosikan sebagai crossover. Untuk versi facelift Daihatsu generasi kedua ini, teknologi VVTi nya ditingkatkan menjadi dual VVTi, dimana kode mesinnya sekarang menjadi 1 NRFE untuk mesin 1300cc dan 2 NRFE untuk mesin 1500cc. Selanjutnya pada tahun 2016 untuk varian mesin Xenia 1000cc didiscontinue atau di stop produksi nih teman-teman, dikarenakan bersamaan dengan diluncurkan low MPV baru yaitu Daihatsu Sigra yang akan mengisi segmen mobil LCGC. Selain di Indonesia, Daihatsu Xenia generasi pertama pun juga dirakit dan dijual di negeri Cina, bekerja sama dengan produsen lokal yaitu FAW Jilin Auto hingga tahun 2010 seiring dengan mundurnya Daihatsu dari pasar otomotif Cina. Jika membahas soal mengenai Avanza dan Xenia generasi ketiga, kami ingat di tahun 2017 pada saat berlangsungnya event Gias tahun 2017 di booth Daihatsu itu ada mobil yang dipajang di situ, dan di situ tertulis namanya DN Multi6. Jika kami lihat, sepertinya mobil itu akan menjadi basis untuk Avanza Xenia generasi ketiga nanti. Jika kami lihat, untuk Avanza generasi ketiga nanti itu pasti akan memiliki wheelbase yang lebih panjang dan dimensinya lebih besar. Jika benar-benar mobil DN Multi6 itu diambil untuk basis Avanza Xenia generasi ketiga, patut kita tunggu nih teman-teman. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit ulasan kami mengenai sejarah perjalanan Avanza dan Xenia, dimana mobil low MPV ini masih menjadi best seller sampai saat ini. Meskipun banyak pendatang-pendatang baru yang di kelasnya, tapi tetap Avanza Xenia masih menjadi top best seller hingga saat ini. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Jika teman-teman ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, bila ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.